Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Setia Budi. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila antara lain: dasar negara Indonesia adalah Pancasila, terdiri dari 5 sila. Tentunya kalian ini sudah hafal semua isi dari kelima sila Pancasila tersebut. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila berasal dari adat istiadat, budaya, serta agama dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan gambar bintang. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Berarti bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap warga negara Indonesia itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hormat dan bekerjasama antar pemeluk agama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Jadi setiap warga negara Indonesia itu menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Serta tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita. Atau tidak boleh memaksakan agama kita itu untuk diikuti oleh orang lain. Contoh penerapan sila pertama di kehidupan sehari-hari antara lain menjalankan ibadah sesuai tata cara agamanya masing-masing. Berarti kita itu menjalankan ibadah itu sesuai tata cara sesuai agamanya kita masing-masing. Memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana kegiatan ibadah. Kita itu memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah. Memberikan sumbangan itu tidak harus dengan materi, tapi juga bisa dengan tenaga dan pikiran. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Menghormati dan tidak mengganggu peribadatan tetangga yang seagama maupun tidak seagama. Berarti kita itu tidak boleh mengganggu peribadatan tetangga, baik yang seagama maupun yang berbeda agama atau keyakinan. Bersikap jujur, menghormati dan menaati kedua orang tua. Kita harus selalu menghormati dan menaati kedua orang tua. Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita itu diwajibkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nah, seperti itu. Berdoa ketika memulai dan mengakhiri pekerjaan. Setiap kita mau memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan, kita itu diharapkan selalu berdoa. Tidak merusak lingkungan hidup. Kita itu harus menjaga lingkungan hidup dan melestarikannya. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan simbol gambar rantai. Sila kedua dilambangkan dengan simbol rantai. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Terus mata rantai yang berbentuk persegi melambangkan itu adalah laki-laki. Mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan menandakan bahwa kita perlu bersatu
sekuat rantai. Setiap rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, saling bersatu, saling membantu agar menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua Pancasila itu mengandung nilai kemanusiaan. Tadi bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dalam sila kedua ini diharapkan itu seluruh masyarakat Indonesia itu saling berkaitan, saling bantu membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Makna sila kedua Pancasila yaitu antara lain yang pertama adalah mengakui persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Dan kita itu harus saling mengakui bahwa kita itu hak dan kewajiban kita itu sebagai masyarakat Indonesia, sebagai penduduk warga negara Indonesia itu hak dan kewajibannya itu sama. Saling mencintai sesama manusia, memiliki sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan, berani membela kebenaran. Kita itu harus selalu berani untuk membela yang benar atau membela kebenaran. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita sebagai pelajar itu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, saat bermain, atau kita menemukan teman yang sulit untuk bermain, kita itu harus membantunya. Membantu adik belajar dalam keluarga, otomatis kita kadang belajar bareng dengan adik. Karena kita lebih tua, berarti kita membantu sang adik. Terus selalu menjaga nama baik keluarga. Selalu menjaga nama baik keluarga. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di dalam rumah. Kita itu harus mengakui persamaan derajat. Manusia itu derajatnya itu adalah sama. Hak dan kewajibannya itu sama. Memberikan sumbangan pada korban bencana alam, menyayangi orang lain. Kita itu harus saling sayang menyayangi dengan orang lain, tidak boleh saling membenci. Selalu berani membela kebenaran. Peduli terhadap orang di sekitar kita, tidak membeda-bedakan sesama. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Oh, dia itu contohnya dia karena kulitnya hitam, dia karena putih, itu tidak boleh. Menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos. Berarti sebagai pelajar itu kalau melihat teman yang mencontek, kita itu harus menegur, itu tidak baik. Terus teman yang tidak melaksanakan piket, karena jadwal piket itu pastinya sudah dibagi dengan teman-teman yang lain, dan melaporkan teman yang membolos atau teman yang tidak masuk, dan tidak menyalahgunakan uang sekolah. Jadi kita itu dalam sekolah misalkan ada suatu tugas di kelas, itu kita tidak boleh menggunakan dengan menyalahgunakan uang tersebut. Dan kita juga harus bermain dengan rukun dan tidak mengejek teman yang lain. Kita itu harus rukun, tidak boleh saling ejek mengejek. Terus menjenguk teman yang sakit. Jika ada teman yang sakit, seharusnya kita itu menjenguknya. Terus yang selanjutnya adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Itu dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila itu adalah nilai persatuan. Itu sesuai dengan bunyinya, itu Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan kesatuan Republik Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Cinta tanah air, bangga menjadi rakyat Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah contoh penerapan sila ketiga di kehidupan sehari-hari. Berani
dengan bermain dengan teman dari berbagai suku. Berarti kita itu kalau bermain itu dengan teman itu dari berbagai suku, tidak boleh membeda-bedakan dia suku dari suku A, dia suku B, itu kita harus membaur dengan teman-teman tersebut. Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Kita dalam bermain itu harus kompak, tidak boleh yang satu main ini, yang satu main itu tidak kompak, tapi kita harus kompak. Nah, siapapun dia, kita itu harus selalu kompak, baik dia itu dari suku A, suku B, tapi kita itu harus bersama-sama, mainnya bersama-sama. Terus kita juga itu harus menerima kekurangan teman. Yang selanjutnya itu membersihkan rumah bersama-sama. Setelah kita bermain atau saat kita libur, itu kita dijadwalkan untuk membersihkan rumah itu secara bersama-sama dengan anggota keluarga. Menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Nah, menonton pertunjukan daerah itu kita bersama-sama. Meskipun ada teman yang dari luar daerah, tapi kita menontonnya bersama-sama. Jangan gara-gara pertunjukan itu adalah milik dari teman kita, kita tidak sedaerah, kita tidak menonton, tapi itu tidak boleh. Kita harus menontonnya dengan bersama-sama. Bergaul dengan teman tanpa saling mengejek. Kita itu tidak boleh mengejek teman, membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, itu sangat tidak boleh. Terus mengikuti upacara dengan tertib. Karena setiap hari Senin itu kan diadakan upacara bendera, itu kita itu harus mengikuti dengan tertib, tidak boleh yang di baris di belakang itu malah bergurau sendiri, ngobrol sendiri, itu tidak boleh. Bekerjasama dalam melaksanakan piket kelas. Dalam di kelas itu kita harus bekerja sama. Siapa jadwalnya hari ini, siapa saja, itu kita harus saling bekerja sama. Terus diharapkan kita itu selalu menggunakan produk buatan dalam negeri. Produk buatan dalam negeri, otomatis produk buatan Indonesia. Mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia, itu kita itu harus ikut mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia, bisa supaya kita tahu, oh daerah ini budaya ini, oh daerah ini budayanya ini, seperti itu. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah. Terus yang selanjutnya adik-adik adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan, yang disimbolkan dengan kepala banteng. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung arti suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, dan makna keempat sila keempat Pancasila antara lain yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi di dalam pasal keempat itu mempunyai makna yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi dalam mengambil keputusan. Berarti kita itu selalu mengutamakan musyawarah sebelum kita itu melakukan atau mengambil suatu keputusan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Contoh dalam bermusyawarah, dalam bermasyarakat, dalam belajar di kelas, dalam musyawarah di kelas, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Bermusyawarah sampai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Berarti kita itu dalam bermusyawarah itu kita diharapkan itu sampai mencapai kata mufakat, ya, dengan semangat kekeluargaan. Nah, yang selanjutnya adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikut memilih dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Itu di kelas itu biasanya kan kalau
pembelajaran baru, tahun ajaran baru, kita punya kelas baru, udah. Kita itu memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas. Itu kita ikut serta ikut berpartisipasi. Ikut memilih dalam pemilihan ketua regu dalam pramuka, dan pramuka juga itu biasanya ada satu ketua dalam suatu regu di dalam pramuka, itu kita juga ikut berpartisipasi dalam memilih. Ikut memilih dan dalam pemilihan umum presiden, wakil presiden maupun wakil rakyat. Nah, ini adalah khusus untuk masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas, itu bisa untuk ikut dalam pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat. Itu ada persyaratan umur yang harus minimal umur itu harus ada minimal umur untuk bisa ikut dalam pemilihan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler kita itu harus ikut serta dan berpartisipasi. Melaksanakan diskusi kelompok kelas, ya, dalam kelas itu biasanya dibagi atau malah sudah dibagi kelompok 1, 2, 3 atau kelompok A, B, C, D. Nah, selain sekali kalau ada tugas itu kita harus saling berdiskusi, tidak boleh sendiri-sendiri. Pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, karena udah berdiskusi dalam suatu kelompok, kita itu tugasnya itu dibagi. Oh, si kamu bagian ini, si kamu bagian ini, itu tugasnya dibagi-bagi. Tidak karena sudah itu satu kelompok, itu tidak boleh malah dibebankan untuk satu orang, itu tidak boleh. Berdiskusi sebelum bermain. Sebelum kita bermain juga kita harus berdiskusi dulu. Kita mau main apa, permainan seperti apa. Nah, kita itu harus seperti itu. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati. Nah, dalam semua kegiatan, semua apa yang akan kita lakukan itu kita itu harus selalu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama-sama. Yang selanjutnya adalah sila kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digambarkan dengan simbol padi dan kapas. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan mengandung arti sebagai dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Berarti dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dasar dan cita-cita tersebut adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahir maupun batin. Nah, ini cita-cita bangsa Indonesia itu adalah seluruh masyarakat Indonesia itu menjadi makmur, dan bangsa Indonesia itu bersifat adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berbagi makanan secara adil kepada teman. Nah, kita itu kalau mau membagikan makanan itu kita itu harus secara adil, tidak boleh karena ini teman ini kena ini teman itu dibeda-bedakan, itu tidak boleh, harus dibagi secara adil. Gemar menabung dan menghemat uang jajan. Nah, kita dari sejak dini itu diharapkan itu mempunyai sifat untuk gemar menabung, karena menabung itu apa, kita itu banyak sekali manfaatnya untuk menabung, ya. Terus kalau menabung itu hitung-hitung, jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung, ya. Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, sebagai pelajar itu sudah pastinya itu kita itu harus rajin sekolah, jangan sering bolos, sering tidak masuk. Nah, karena kita itu sebagai pelajar
hindari kegiatan yang kira-kira itu mengganggu pelajaran, mengganggu sekolah itu. Jangan kita itu gara-gara ada acara ini, kita padahal itu acara orang tua, malah kita mengabaikan belajar, mengabaikan sekolah. Itu tidak boleh, ya. Dan dalam mengikuti pelajaran pun kita itu harus bersungguh-sungguh tekun mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Tidak boleh main sendiri. Setia kawan dan menolong korban bencana alam dan fakir miskin. Kita itu harus mempunyai jiwa setia kawan untuk bisa menolong korban bencana alam dan fakir miskin. Nah, kalau ada bencana alam kok jauh, apa kita bisa menolong? Bisa. Dengan cara apa? Kita memberikan sedikit dari rezeki kita untuk disombongkan kepada korban bencana alam tersebut. Menjalani kebersamaan dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Kita itu bersama-sama menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan. Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Nah, ini berkaitan dengan rajin sekolah, mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh, ya. Kita sebagai pelajar itu harus bisa membagi waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, dan kapan waktu membantu orang tua. Tidak boleh karena kasihkan bermain, kita bermain sepanjang hari, lupa belajar, lupa membantu orang tua. Itu tidak boleh. Mau berbagi rasa dan keuntungan dengan keluarga lain yang membutuhkan pertolongan. Dalam keluarga itu kita itu harus berbagi rasa dengan anggota keluarga yang lain yang sedang membutuhkan, mengembangkan silaturahmi kekeluargaan dan gotong royong dalam mengembangkan usaha keluarga. Dalam keluarga itu kita juga harus menyambung silaturahmi dalam kekeluargaan, saling gotong royong, dalam mengembangkan suatu usaha keluarga. Nah, begitu pembelajaran tentang nilai-nilai dari Pancasila. Terima kasih, selamat belajar. Terus dukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Jangan lupa kritik dan sarannya agar kedepannya channel ini akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.